Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Nur Arahman dari kelas 12 TKJB. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 1 Network Fundamental. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang IP address. Awal mula kita coba pengenalan dulu apa itu IP address. IP address atau biasa disebut Internet Protocol Address adalah alamat numerik, biasa disebut Internet Protocol Address, unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer, seperti internet atau jaringan lokal. IP address memungkinkan perangkat satu dengan yang lain saling berkomunikasi dan mengirimkan data. Kedua, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi satu jaringan IP besar network menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Subnet ini dilakukan dengan meminimalkan pemborosan alamat IP, mendekatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelola jaringan. Posisi subnetting sendiri yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Yang ketiga, apa itu prefix? Prefix adalah angka yang menunjukkan berapa banyak IP bit di sebuah IP yang digunakan sebagai identitas jaringan. Network contohnya 192.168.1.1/26. Ini yang disebut dengan prefix. Fungsi prefix menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Jadi 192.168.1.1 itu IP address /26. Ini prefix atau host. Langsung kita lanjut ke contoh soal. 192.168.1.16. Kita langsung saja ke rumusnya, ke cara penghitungan IP address. Total IP 32 ini IP versi 4 jumlahnya 32 bit. Jadi 32 kurang prefix ini 26, jadi 32 kurang 26 sama dengan 6. 2 kali 6 sama dengan 64. Ini dapat dari sini ya. Lanjut ke subnet mask 192 itu 256 angka IP per 4-nya. Jadi 256 dikurangi total IP tadi yang 64 ini 256 ini dikurangi 64 sama dengan 192. Langsung saja ditulis di sini 255 192. Lanjut kita ke IP network. IP pertama, IP broadcast, IP terakhir. Pertama ada 0, ada 64 itu dapat dari sini ya. Dari total IP yang tadi 64 pertama ada 64 tambah 64 128 128 tambah 64 192 tambah 64 ini sudah mentok ya. Lanjut 64 kurang 1 jadi 63. Simpan di sini sudah 8 kurang 1 jadi 127. 192 kurang 1 jadi 191. 256 kurang 255 256 kurang 1 jadi 255. Ini tidak bisa digunakan, jadi memiliki 4 box subnet yaitu 1 2 3 4. Oke, lanjut ke IP range. IP range tuh jadi IP yang bisa digunakan kalau di baratin mah ya bisa digunain kalau dari blok subnet pertama sampai 62, kedua dari 65 sampai ke 126, ketiga 129 sampai 190, keempat 193 sampai 254. Kesimpulan, total IP 64 sampai 255 titik 192 atau address 192.168.1.0 broadcast address 192.168.1.63 ini ya. Network address adalah yang pertama ini, broadcast address yang terakhir ini. Berarti di blok pertama ambilnya IP range atau host ini dari 1 sampai 62. Oke. 1 sampai 62 jadi IP ini
di subnet ke 1 dari 4. Jadi itu cukup penjelasan dari saya tentang IP address subnet. Kita lanjut ke IP public versus IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses dimanapun asalkan ada internetnya. Contohnya di Google, YouTube, Facebook, Instagram misalnya. Google memiliki IP public 8.8.8. Lanjut IP private. IP private adalah IP yang bisa diakses jaringan lokal atau LAN dan WAN. Misalnya komputer terhubung menggunakan IP kantor, handphone menggunakan paket data. Ini tidak bisa connect ke komputer karena tidak menggunakan IP kantor ya. Terkecuali jika komputer terhubung menggunakan Repix kantor dan handphone juga menggunakan rep kantor bisa connect atau berkomunikasi untuk IP range-nya, yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan ada lagi 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255, dan ada lagi 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jadi pastikan jika ingin tetap jaringan lokal atau IP range, gunakan IP range ini, oke? Selain IP range private itu berarti itu IP public. Kesimpulannya, IP public adalah alamat IP yang dapat diakses dari mana saja melalui internet. Contohnya seperti IP milik Google yang tadi 8.8.8.8. Ya, IP private hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal seperti jaringan Wi-Fi kantor atau rumah. Perangkat yang berada dalam jaringan yang sama bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Koneksi antar perangkat hanya bisa terjadi jika keduanya berada dalam jaringan lokal yang sama. Contoh, sama-sama terhubung ke Bapak kantor. Itu penjelasan dari saya tentang iPush. Oke, kita lanjut ke OSI layer. OSI layer terbagi menjadi 7, yaitu Physical Data Link Network, Transport Session, Presentation, Application. Kita hanya mengambil 3 ini ya. Physical Data Link Network karena itu penting untuk engineering. Pertama, saya akan menjelaskan tentang physical. Physical memiliki alat atau alatnya adalah hub. Fungsi hub menghubungkan komputer dalam subnet. Blok 1 ke fungsi hub menghubungkan komputer dalam satu subnet. Blok subnet 1 kita ambil ini ya. Ya, ini 60.63 ini kan satu blok subnet yang ini jika misal PC2 menggunakan box set kedua, kita pakai yang ini ya, 64 sampai 17. Kita misalkan 65 kita pakai ini, tidak akan bisa saling terhubung karena ada 2 blok subnet, jadi berbeda subnet. Jadi kita ganti lagi ke yang 2 ini. Layer physical alat yang hub ini contohnya jika PC1 ingin berkomunikasi kepada PC2 atau mengirimkan sebuah paket, PC1 akan mengirimkan dulu ke hub. Dari hub akan mengirimkan ke 2 PC ini. Kenapa? PC1 kan tujuannya cuman ke PC2 ya. Dia mengirimkan ibaratnya kan si PC niatnya si PC1, PC2 dia mengirimkan niatnya kan mau ke PC2, tapi hub mengirimkannya akan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Jadi ini contoh lebih jelasnya. Jika PC1 ingin mengirim paket kepada PC2, terlebih dahulu masuk ke hub dulu, lalu hub mengirimkan PC2 dan PC3. Kesemuaan terhubung ke hub. Jadi itu data link alatnya yaitu switch. Fungsi switch menghubungkan komputer dalam suite sama seperti hub ini ya. Sama seperti hub, ada sedikit perbedaan dari hub dan switch. Kalau tadi hub mengirimkan ke semua yang terhubung ya.
Jadi jadi semua itu dapat pesan dari pengirimnya akan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Jadi ini contoh lebih jelasnya. Jika PC1 ingin mengirim paket ke PC2, terlebih dahulu masuk ke hub, lalu ke hub kirim PC2, dan ketiga kesemuaan ke hub. Jadi data link alatnya yaitu switch. Fungsi switch menghubungkan komputer dalam suite, sama seperti hub ini ya. Sama seperti hub, ada sedikit perbedaan dari hub dan switch. Kalau tadi kan hub mengirimkan ke semua yang terhubung ya. Jadi mengirim di ke semua itu dapat pesan dari PC1. Di saat kan niatnya mengirim PC dulu aja. Tapi hub mengirimkannya PC2 dan ke PC karena PC2 dan PC3 terhubung pada hub. Jadi mengirim jadi semua itu dapat dari PC1 disaatkan niatnya mengirim PC2 aja, tapi hub mengirimkannya ke PC2 dan ke PC3 terhubung karena terhubung pada hub. Kita lanjut ya. Membahas ini switch atau data link dari PC1 yang ini. PC1 ingin mengirimkan paket kepada PC2. PC1 akan mengirimkannya dulu kepada switch. Nah, kalau switch bedanya akan mengirimkan ke PC2 saja, tidak akan mengirimkan ke PC1. Jadi PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2 dengan tujuan menggunakan IP2 ini ke switch terlebih dahulu. Jadi PC1 kirim paket ke switch dulu, masuk, lalu switch mengirimkannya hanya ke PC2 saja. Tidak seperti hub mengirimkan semua yang terhubung dengan hub. Selanjutnya alat router. Fungsi router menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok sub. Kita ambil contoh ini ya, IP yang tadi yang di atas kita ke bawahin ini 192.168.1.126 ditambah 26. Ini kita gunakan IP yang berbeda box subnet ya. PC1 menggunakan box subnet yang pertama akan ini 0 sampai 63. Ini dari 1 sampai 62. Maksudnya PC2 menggunakan dari yang box update. Kedua, PC3 menggunakan box update yang ketiga. Jadi fungsi utama router yang menghubungkan semua menjadi satu. PC1 bisa berkomunikasi dengan PC2. PC1 bisa berkomunikasi dengan PC2, bisa berkomunikasi dengan PC. Jadi intinya fungsi router mengemukakan beberapa blok subnet berbeda menjadi satu. Jadi jika IP-nya berbeda-beda, subnet dengan router semua bisa terhubung atau bisa saling berkomunikasi. Terus router memiliki segmen pada port pertama, port kedua, segmen kedua, port ketiga, segmen ketiga. Kesimpulannya, physical layer perangkat hub atau alatnya adalah hub. Fungsinya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan fisik. Cara kerja mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung ke broadcast tanpa memperhatikan alamat tujuan. Jadi mengirimnya yang tadi saya sebut. Jadi hub itu mengirim ke semua yang terhubung dengan hub tersebut. Keterbatasannya tidak efisien karena giây phút em gặp anh là em biết em si tình.